Maria. Hanebut namaning Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat bahagia untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini hadir di Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, yang karena sudah berbusana sasak tegep, busana sasak lengkap, maka saya apresiasi dan balas penggunaan busana dengan sambutan. Harus saya awali dengan tembang sasak yang barusan tadi. Juga saya lihat di pojok-pojok para delegasi menggunakan busana berbagai daerah, menggunakan busana sasak juga. Yang perempuan menggunakan lambung dan lain sebagainya. Suasana penyambutan, aneka tari, nuansa malam ini kami serasa tidak sedang berada di tengah-tengah para dokter, tetapi sedang berada di tengah-tengah peragawan, peragawati dan para budayawan. Tepuk tangan untuk peserta yang terima kasih sudah berbusana dengan sangat indah. Dan kami salah informasi tadi sehingga hanya menggunakan capuk saja. Kalau tidak tadi saya akan berbusana seperti Bapak Ketua Umum PBID Pak Dr. Adib. Yang saya hormati juga Bapak Slamet Budiarto, Presiden terpilih yang nanti akan menghitung jam, akan terjadi pergantian antar waktu kalau di DPR Wakil Ketua ada. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Pak Haji Muzihir, kemudian Kepala Dinas dan pejabat lingkup Pemprov dan Kota Mataram, segenap jajaran pengurus ID wilayah cabang se-Indonesia yang berkesempatan hadir, yang mulia para peninjau, Presiden Asosiasi Dokter dari berbagai negara, tadi ada dari Malaysia, Thailand, Filipina, segenap undangan, muktamirin, rekan-rekan pers, singkatnya hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau tadi Dr. Emir, panitia dan juga Ketua PBID mengawali sambutan dengan pantun, nampaknya tidak afdol juga bila saya tidak berbalas pantun pada kesempatan ini. Dan tadi disebutkan ayam taliwang, kuliner dan lain sebagainya, maka pantun saya juga pantun tentang kuliner. Pelecing kangkung, ayam taliwang, bisa dibeli di sana sini. Kami tersanjung Bapak Ibu sudah datang. Bisa silaturahmi, konsolidasi, jangan lupa rekreasi. Presiden terpilih sudah, konsolidasi insya Allah besok akan dilakukan. Dan yang terpenting adalah rekreasinya.
Namun sebelum saya ulas tentang rekreasi, pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hormat, salam hangat, sekaligus permohonan maaf Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Mayor Jenderal TNI Hasanuddin yang dari jauh-jauh hari sesungguhnya sudah menyiapkan diri untuk hadir pada acara welcome dinner kita malam hari ini. Tetapi karena tadi harus menghadiri rapat di Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan rangkaian pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, hasil pilkada serentak 27 November yang lalu, yang insya Allah akan dilantik nanti tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta. Dan setelah acara pelantikan akan dilanjutkan dengan acara retreat sebagaimana Menteri Kabinet Merah Putih, para kepala daerah terpilih akan melakukan pembekalan di Magelang di Akademi Militer mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 28, sehingga menugaskan saya Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hadir dan pada kesempatan ini sekaligus menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh muktamirin. Mudah-mudahan maksud tujuan penyelenggaraan muktamar ini akan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Selamat datang di Nusa Tenggara Barat, serta kami ucapkan terima kasih kepada PBID yang telah mempercayakan Nusa Tenggara Barat, wabil khusus Kota Mataram sebagai sahibul bait tempat pelaksanaan kegiatan ID yang ke-32 kali ini. Alhamdulillah tadi Dr. Emil kemudian Dr. Adib menyampaikan bahwa bagaimana muktamar ini harus dalam suasana riang gembira meski ada turbulensi dan lain sebagainya. Dari Cikini ke Gondang Dia, di muktamar ini kita semua harus bahagia dan melihat perjalanan dinamika yang dialami oleh ID yang tadi disebutkan ada turbulensi dan lain sebagainya. Saya ingat model teori pembentukan organisasi Dr. Bruce Trupman dalam bukunya yang ditulis tahun 1965 bahwa sebuah organisasi itu dalam proses tumbuh kembangnya akan mengalami 4 tahapan proses. Mulai dari proses awal, forming, pembentukan, yang diawali oleh sebuah idealisme yang tinggi bahwa betapa pentingnya ada sebuah asosiasi, ada sebuah organisasi. Dalam konteks yang besar negara kita sudah alami tahun 1945 betapa idealisme kita sampai pada kata-kata merdeka atau mati, yang terefleksikan titik kulminasi ide masyarakat itu adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Setelah tahap forming dilalui, maka akan melalui fase yang kedua, yaitu fase yang disebut sebagai fase pancaroba. Terjadi storming, badai. Dalam konteks kenegaraan Indonesia kita sudah alami. Pancasila dimaknai ke kiri-kirian, ke kanan dan lain sebagainya. Berbagai peristiwa politik kemudian terjadi sampai akhirnya dalam konteks negara kita memasuki tahapan yang ketiga, tahapan norming, yaitu penanaman norma-norma agar kembali melihat, mengingat idealisme yang sudah dibentuk pada awal berdirinya sebuah organisasi.
Dulu kita kenal ada istilah penataran UP4 sebagai wadah forum untuk memberikan penanaman nilai-nilai oleh BP7 dan lain sebagainya. Jadi setelah ada melewati proses forming pembentukan, storming badai dilewati, norming dilakukan, maka tahapan keempat sampailah pada tahap puncak performing, mencapai prestasi yang sebaik-baiknya. Dalam rentang waktu yang cukup lama, alhamdulillah ID kami lihat dan yakini sudah melaksanakan tugas fungsi yang sedemikian baik, solid dan utuh, hingga tiba-tiba beberapa waktu di akhir-akhir ini terdengar ada turbulensi, ada badai politik yang menerpa, tapi bukan bernama ID Perjuangan atau apa, tetapi ada nama lain. Dan mudah-mudahan satu ID maju terus, slogan yang disampaikan oleh Ketua Umum akan benar-benar dikonsolidasikan kembali di tempat yang indah ini di Kota Mataram. Tentu terlalu mahal harga perbedaan untuk sebuah perbedaan dan perpecahan. Terlebih bagi ID yang kami anggap anggota-anggota ID adalah manusia-manusia setengah dewa yang memberikan pengharapan kehidupan kepada masyarakat dan manusia yang lainnya. Kami tetap mendoakan satu ID maju terus memberikan kiprah pengabdian terbaik bagi umat manusia. 11 Februari kemarin kami mendapatkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang memerintahkan agar pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian rencana kegiatan pemerintah daerah tahun 2025 agar sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih yang baru serta mencerminkan realisasi implementasi dari Asta Cita. Dari surat edaran itu ada 7 program utama dan 3 program pertama dan utama dari 7 yang ada di surat edaran itu adalah domain membutuhkan sentuhan tangan-tangan dingin dari para dokter. Yang pertama, berfokus pada penguatan sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, bagaimana mendukung suksesnya program makan bergizi gratis. Yang ketiga, bagaimana mengatasi stunting di daerah. Dari program-program termasuk anggaran yang tersedia tahun 2025, kita kalau zaman COVID ada istilah refocusing, maka untuk momentum saat ini kita diharapkan melakukan konsentrasi kepada program-program prioritas. 3 diantaranya sebagaimana kami sebutkan tadi, sukses tidaknya langsung tidak langsung adalah butuh sentuhan tangan para anggota ID di seluruh Nusa Tenggara, di seluruh Nusantara ini. Oleh karenanya sekali lagi mudah-mudahan Muktamar ke-32 ini nanti akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang positif untuk kebutuhan internal ID dan juga untuk bagaimana berkiprah di tengah masyarakat. Hakul yakin saya, insya Allah para anggota ID yang datang dari berbagai daerah sudah menyiapkan konsep ide gagasan untuk dituangkan sebagai deklarasi Mataram atau apapun namanya pada saatnya nanti. Dan tentu setelah acara serius menuangkan ide gagasan dan lain sebagainya, tadi ada harapannya jangan lupa berekreasi. 8 km di sebelah timur ini ada awet muda Narmada namanya. Insya Allah kalau sempat mengkonsumsi yang aqua gelasnya, nampak akan lebih muda 5 tahun. Kalau dalam bentuk botol, insya Allah 10 tahun. Tapi kalau bawa cirigen akan kembali menjadi bayi nanti. Ada, kalau mau extend lagi, nanti Kadis
kesehatan bisa menjadi guide yang baik untuk ke Sembalun, ke Gili Trawangan diving dan tempat-tempat lainnya. Dan akhirnya nanti akan ada acara Jalan Gembira yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika di Kek Mandalika, lokasinya di Desa Kute. Bertetangga dengan Desa Kute, lokasi sirkuit ini ada pantai yang namanya Tanjung An. Tanjung An, pantainya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Pak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tetap berada di